Halo, teman-teman. Saya Sinta, dan kali ini saya akan membagikan pengalaman yang sangat menakutkan dan misterius yang saya alami di kontrakan baru saya di Sukabumi. Cerita ini akan membawa kalian ke dalam suasana yang mencekam, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Ini kisah nyata yang membuat bulu kuduk saya merinding hingga sekarang. Malam itu adalah malam Jumat kedua di bulan April. Suasana di kontrakan terasa tenang, namun ada sesuatu yang aneh. Saya sedang mengeringkan rambut dengan hair dryer, dan dari pantulan cermin, saya melihat jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Temanku, Siska, akan datang untuk mengerjakan tugas kuliah bersama. Namun, saat itu, saya merasakan hawa dingin yang menyentuh kulit saya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk mulai menghampiri. Setelah selesai mengeringkan rambut, saya bergegas membereskan barang-barang yang berserakan di lantai. Saya tidak ingin Siska melihat kontrakan yang berantakan. Dengan cepat, saya menyiapkan beberapa cemilan ke dalam toples, berharap bisa menciptakan suasana yang nyaman meski hati saya sedikit gelisah. Kegelisahan itu semakin terasa, seperti ada bayangan yang mengikuti saya. Sekitar 15 menit berlalu, saya mendengar suara ketukan di pintu. Jantung saya berdegup kencang. Pasti Siska, pikir saya, berusaha menenangkan diri. Saya membuka pintu dan melihat Siska tersenyum manis, membawa kresek putih berisi jajanan. Namun, senyumnya tampak sedikit dipaksakan, dan wajahnya terlihat pucat. Ada sesuatu yang berbeda dari Siska malam itu. "Sorry telat dikit," ucapnya, suaranya terdengar lemah. Saya menggeleng pelan, mengatakan tidak apa-apa, meskipun rasa khawatir mulai menggerogoti pikiran saya. Wajahnya yang pucat membuat saya semakin cemas. "Lo lagi sakit?" tanya saya, memperhatikan wajahnya yang tampak tidak bersemangat. "Capek kali, lo tahu sendirilah. Enggak ada waktu buat istirahat karena terlalu sibuk dengan tugas kuliah," jawabnya, suaranya terdengar lelah. Suaranya terdengar lesu, berbeda dari biasanya. Saya mengangguk, merasakan kelelahan yang sama. "Lo mau minum vitamin enggak? Biar badan lo enakan dikit sebelum tempur lagi di depan komputer," tawar saya, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang menggelayuti hati. "Enggak usah deh," tolaknya, tetapi saya merasa perlu memaksanya. "Serius? Gue ambilkan dulu ya," paksaku, bangkit untuk mengambil multivitamin. Saat itu, saya merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduk saya meremang. Rasanya seperti ada yang mengawasi saya. Dan tiba-tiba, saat saya berbalik, Siska sudah berdiri di belakangku. Saya terkejut, hampir berteriak. "Ih, bikin gue kaget aja lo," gerutuku, tetapi rasa takut mulai menyelimuti saya. Suara nyaring dari arah dapur membuat saya terlonjak. "Ada apa itu?" pikir saya, merasa ada yang tidak beres. Jantung saya berdebar-debar tak karuan. Saya bergegas menuju dapur, menyalakan lampu, dan menemukan semuanya rapi. Tidak ada kucing liar atau benda yang jatuh. Hanya kesunyian yang mencekam. Malah jadi, bikin gue merinding aja, keluhku, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa takut itu semakin kuat. "Tadi gue denger benda jatuh dari dapur, jadi gue kesini buat ngecek," ujar Siska, menjelaskan dengan nada santai. Namun, saya merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang aneh, dan saya tidak bisa mengabaikannya. Ada yang tidak beres dengan situasi ini. Kami kembali ke ruang tamu, duduk di depan komputer, mengerjakan tugas kuliah. Suasana mulai terasa lebih ceria dengan candaan dan tawa, tetapi saya tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti hati. Siska menawarkan jajanan yang dibawanya, dan saya mencoba untuk menikmati momen itu, meskipun ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Tapi di balik keceriaan itu, ada ketakutan yang terus membayangi. Setelah 2 jam berlalu, rasa lelah mulai menyerang. Saya menatap Siska yang masih fokus, tidak seperti biasanya yang cepat mengeluh. "Lo enggak capek?" tanya saya, tetapi dia hanya menggelengkan kepala. Saya merasa ada yang aneh,
dan ketegangan semakin meningkat. Ada sesuatu yang disembunyikan Siska. Tiba-tiba, saya mencium aroma harum bunga Kamboja. Siska, lo nyium bau bunga Kamboja nggak sih? Tanya saya pelan, berharap dia merasakannya juga. Dia menoleh, menyesuaikan kacamatanya. Enggak tuh, perasaan lo aja kali, jawabnya. Tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Aroma itu semakin kuat, membuat saya semakin takut. Saya mengambil ponsel untuk mencari tahu tentang aroma itu, tetapi betapa terkejutnya saya saat melihat pesan dari Siska yang dikirim 2 jam lalu. Pesannya seperti ini, Sinta, sorry. Gue nggak bisa datang ke kontrakan lu buat ngerjain tugas bareng. Soalnya gue ada acara keluarga, 40 harian tante gue meninggal. Duh! Jantung saya berdegup kencang. Apa? Jika Siska yang asli tidak bisa datang, lalu siapa yang ada di sini bersamaku? Pikiran saya berputar, ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuh. Jangan sampai ini jebakan. Siska, siapa kamu sebenarnya? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menoleh, senyumnya semakin lebar, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di balik senyumnya. Ada apa? Tanyanya, tetapi saya bisa merasakan aura yang berbeda. Tatapan matanya dingin dan menusuk. Siska, kayaknya ngerjain tugasnya sampai sini aja deh. Udah malam, gue udah capek dan ngantuk. Ujarku, berusaha mencari alasan untuk mengakhiri pertemuan ini. Saya harus segera pergi dari sini. Namun, dia tersenyum tipis, dan wajahnya semakin pucat. Udah capek atau udah tahu? Tanyanya sambil tertawa cekikikan. Tawa yang mengerikan dan menusuk. Wujudnya tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak yang mengerikan. Saya terkejut, teriakan saya terjebak di tenggorokan. Siska, panggilku, tetapi suaraku tidak keluar. Saya ingin berlari, tetapi tubuh saya terasa lemas, seolah terikat oleh ketakutan. Saya terpaku di tempat, tak berdaya. Dan setelah itu, semuanya gelap. Saya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang saya ingat, saya terbangun dalam keadaan pingsan, tergeletak di lorong kontrakan. Ibu pemilik kontrakan menemukan saya dalam keadaan lemah dan pucat. Beliau dengan sigap membantu saya, memapah saya ke dalam kamar, memberikan saya air minum dan menenangkan saya dengan doa. Ibu pemilik kontrakan itu menatap saya dengan penuh kasih sayang. Nak, kamu harus selalu berdoa dan dekat dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak melamun dan memikirkan hal-hal yang membuatmu termenung sendiri. Kejadian ini adalah teguran agar kamu selalu ingat akan Sang Pencipta. Kata-kata beliau begitu menenangkan, seperti sebuah cahaya harapan di tengah kegelapan yang baru saja saya alami. Anehnya, setelah pertemuan pertamaku dengan gadis misterius bergaun putih di kontrakan lama, hidupku seakan berubah. Kejadian-kejadian misterius, horor, dan yang berkaitan dengan dunia lain terus menghantuiku. Mulai dari bisikan-bisikan di malam hari, penampakan bayangan, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak terjelaskan. Ini menjadi petualangan hidupku yang penuh misteri menegangkan dan lumayan seru, jadi ayo subscribe channel Cerita Sinta, karena aku akan terus membagikan cerita di channel ini. BTW teman-teman tahu gak kresek putih jajanan yang dibawain Siska palsu itu isinya apa? Ayo tebak tulis di kolom komentar ya. Itulah teman-teman pengalaman horor lainnya yang saya alami di kontrakan. Pengalaman yang mengajarkan saya arti pentingnya selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kalian ingin mendengar lebih banyak cerita menakutkan seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Cerita-cerita horor lainnya akan segera hadir di channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.